Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para peserta Zoom yang dimuliakan Allah, angkatan 94 dan angkatan 93, 95 yang ikut bergabung dalam kajian kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah limpahkan kepada kita nikmat kehidupan. Sampai saat malam hari ini, kita masih sehat, zahiran wa batinan. Zahir, batin. Cuma syukur kita yang kurang kepada Allah. Jangankan akan melebihi nikmat Allah itu syukur kita, malahan kita lebih banyak mengeluh dalam hidup. Yang hidup di rumah kadang-kadang mengeluh dengan kesehatan. Keluhan penyakit itu dicerita-cerituan ke orang penyakit. Padahal tidak ada guna dicerituan, tidak akan mengurangi penyakit. Tidak ada faedah. Jadi kita mengeluh dengan penyakit kita. Sampai mengeluh itu kurangnya dia tidak selesai dari persoalan-persoalan. Jadi mubazir kita mengeluhkan kesulitan hidup itu ke orang. Itu yang di rumah mengeluh tentang kesehatan, tentang hidup. Yang mengeluh loh. Tanya orang menggalih, galih gini. Baik. Ada galih yang baik. Apa baju apa Rio? Tidak. Baju saka tapi di kitchen baik. Itu tidak laku. Tidak mau orang membeli. Atau ada orang menggalih di tanah abang. Galih gini guna lambok-lambok. Lambok-lambok yang dijual lambok-lambok itu jual kain. Kalau jual kain lambok-lambok itu tidak laku. Jadi kadang-kadang kita kok hilang logika kita dalam menghadapi persoalan. Jadi mari kita jawab semua persoalan itu dengan alhamdulillah. Jadi kalau istilah ambo, kalau bisa alhamdulillah waktu batu-batu badago. Badago bahasa Indonesia itu. Mantap. Pade masuk ke dalam menggetarkan jiwa. Pak kini ekonomi alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk ke dalam itulah kalimat yang menenteramkan jiwa. Jadi ala kulli hal alhamdulillah. Atas setiap keadaan alhamdulillah. Itu yang perlu kita latih dalam hidup. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan ikutan bagi kita dalam hidup. Allah tahu manusia go pencontoh. Kanak-kanak sudah. Ikut ujian dulu mencontoh atau tidak. Yang penting kita mencontoh walaupun salah, okay. Ditanyakan ke kawan, jawe nomor 2. Icek kawan tu salah. Orang yang bertanya itu biarlah salah, okay. Itulah manusia itu hobi mencontoh. Allah tahu kalau manusia itu hobi mencontoh, dia gimana dia Allah contoh. Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Pak Rasulullah jadi pimpinan keluarga. Pak Rasulullah ketika remaja. Pak Rasulullah jadi imam. Pak Rasulullah menjadi panglima. Pak Rasulullah menjadi seorang inyak-inyak. Itu semua akan jadi contoh bagi kita. Coba bayangkan istri Rasulullah itu bara orang tuh, istri Rasulullah itu. Barangkali ditanya peserta Zoom yang hadir hari ini beda-beda jawa. Ada yang mengatakan 9. Sebaleh. Ada yang mengatakan 2 baleh. Istri Rasulullah yang dari budak itu ada 3 orang. Yang diakadkan oleh Rasulullah itu ada 9. Jadi 2 baleh. 2 baleh. Yang Ummul Mukminin itu, yang ibunya orang mukmin itu 9. Jadi istri Rasulullah yang diakadkan oleh Rasulullah itu ibunya orang mukmin. Istri Rasulullah yang tidak diakadkan oleh Rasulullah artinya dari budak, bukan ibunya orang mukmin. Karena dalam ketentuan perbudakan itu, budak yang dimiliki oleh tuannya boleh dipakai oleh tuan, pemiliknya itu tanpa akad nikah. Jadi ada budak Rasul bernama Maria Al-Qibtiyah. Itu dipakai oleh Rasul, dijadikan istri tanpa akad nikah. Lahir anak seorang Ibrahim. Ketentuannya budak perempuan yang dikawini oleh tuannya atau majikannya sudah punya anak dari majikannya itu, dia bernama Ummul Walad. Ummul Walad itu ketentuan berikutnya tidak boleh dijual. Karena dia sudah ibu dari anak kita. Tapi kalau budak yang dikawini oleh majikannya tidak punya anak, budak itu boleh dijual. Boleh dibawa ke pasar budak. Nah, itu. Jadi ibu kita, istri Rasul yang dikawini pakai akad. Coba kita renungkan manajemen Rasulullah dengan istrinya yang sekian banyak. Tidak ada kata-kata keras, nada tinggi dari Rasulullah mendidik, mengarahkan para istrinya. Jadi mudah-mudahan kok jadi pelajaran bagi kita bahwa istri surang, suami surang, tapi di rumah itu terdengar bentakan. Jadi kalau ada angkatan 90, 93, 95 yang di rumahnya itu sering terdengar bentakan, berarti kita mengelola keluarga jauh dari pola yang dicontohkan oleh Rasulullah. Buat di rumah kita manajemen rumah tangga tanpa bentakan. Yang terjadi dakwah untuk hati-hati. Kalau ekonomi laki-laki sedang kuat, biasa suara usia yang tinggi. Suara laki-laki tinggi. Produksi ketika itu tuh berada di bawah. Karena berang, karena bentak. Ketika laki-laki hendak karajolai, stroke, sakit, suara usia yang tinggi le. Bini. Suara produksi le. Laki-laki menderita karena bentak. Kalau hendak percaya, ini tahun 2020 tahun 2040 nanti sama-sama kita lihat, mudah-mudahan sama panjang umur. Siapa yang ngacok membentak istrinya, itu akan terjadi di sini
service offer. Kalau orang main badminton, pindah bola. Laki-laki yang kena bentak. Talambe pulang kena bentak. Batu kena bentak. Nauzubillah min zalik. Rasul dengan 12 istrinya itu tidak ada terdengar bentakan. Itulah manajemen hati Rasulullah itu begitu lembut. Mudah-mudahan itu bisa kita tiru. Menarik di Jawa itu, entah itu tenda, banda orang di bandaan, banda orang kota tua, kabar orang di kaban, orang berdutu, tidak satu. Tanya nanti usia yang di Jawa Tengah, Agung. Agung Jawa Tengah atau Jawa Timur, tidak tahu lah. Kalau istri baru itu, suami istri baru, laki-laki kan disuruh minjak talua. Masuk rumah minjak talua. Lalu pedisi membersihkan kaki laki-laki. Itu di mana tuh, Gong? Coba dibantu. Di Jawa, Ustaz. Di Jawa. Di Jawa, ya. Di Jawa. Jawa Tengah. Itu maknanya perempuan itu harus jatuh tunduk di bawah kepemimpinan laki-laki, membasuh kaki laki-laki. Orang awak itu egonya tinggi. Mohon maaf, yang wanita-wanita bisnis itu biasanya egonya lebih tinggi. Awak, lo kok diatur mencari awak alun lin. Jadi para peserta Zoom yang ibu-ibu yang berbisnis, kita harus tundukkan nafsu ananiah kita di bawah. Demi pemimpin, sang jenderal di rumah kita, suami kita. Tundukkan ego gitu. Batu awak mencari, batu awak memimpin ekonomi, tapi dalam hal kepemimpinan saya tunduk. Itulah yang filosofi di Jawa itu. Orang awak nak muah itu. Orang awak di mana bisa jadi pemimpin? Dia ada di rumah istri. Jadi kalau di rumah istri, kecil orang tua gitu sesuatu. Abu dia teh tunggu. Kalau tiba angin kuat, abu itu tabang dari teh tunggu. Jadi laki-laki kalau di Minangkabau seperti abu dia teh tunggu karena angin seketik tabang. Nauzubillah min zalik. Jadi tergantung kita meniru Rasulullah, ba'a manajemen Rasulullah. Pasal nombor di kesempatan baru mukadimah pada hari ini, perempuan harus bisa menundukkan ego ananiahnya di bawah kepemimpinan laki-laki. Laki-laki jangan memimpin dengan zalim, karena suatu saat service offer. Pindah bola. Nanti awas mengadu ke Ustaz nanti. Ustaz di usia nambo di rumah. Tak terang kajian Zoom gitu. Hati-hati. Hati-hati. Menarik. Aduh, cerita di zaman Rasulullah. Kalau mulai dari pengajian masih nunggu kawan-kawan yang lain. Ada cerita di zaman Umar bin Khattab. Seorang perempuan marah-marah kepada si suaminya. Lalu si suaminya mengatakan kepada istrinya yang marah itu, berang-berang kambo awas ambo kaduan ke Rasulullah. Ke Umar bin Khattab. Masuk Umar bin Khattab. Kece pedisi itu ya baga pedisi itu. Kaduan lah. Dan tidak takut lah. Itulah bahasa awak itu. Rupanya saja dari zaman Umar bin Khattab lah. Ada ya pedisi bentuk itu. Sampai kini
Sampai kini ada je produksi bantu tu baga. Kedua lah, budak tekui tu. Laki-laki je kau adalah batu-batu